few moments later. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Agustina, mahasiswa Universitas Nurul Huda, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai instrumen keuangan dan bentuk-bentuk dari instrumen keuangan. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu instrumen keuangan dan apa saja bentuk-bentuk dari instrumen keuangan itu? Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian instrumen keuangan dan bentuk-bentuk dari instrumen keuangan. Jadi, instrumen keuangan itu adalah aset yang dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan dalam bentuk apapun, baik itu dalam kas, bukti kepemilikan suatu entitas, atau hak kontraktual untuk menerima dan memberikan uang tunai atau instrumen keuangan lainnya. Kas dan piutang adalah salah satu bagian dari aset keuangan dan juga instrumen keuangan. Selanjutnya, bentuk-bentuk instrumen keuangan. Instrumen keuangan berdasarkan PSAK 50 revisi 2013 terbagi menjadi 3, yaitu aset keuangan, liabilitas keuangan, dan juga instrumen ekuitas. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu bentuk-bentuk dari instrumen keuangan tersebut. Yang pertama, aset keuangan. Aset keuangan adalah suatu aset yang diukur pada nilai wajar dan nilai saat ini melalui laba dan rugi. Jadi, aset keuangan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kas, baik dalam bentuk kas di dalam perusahaan dalam bentuk uang tunai maupun kas yang disimpan di dalam bank. Kemudian yang kedua yaitu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain. Jadi, dalam sebuah entitas itu, aset ini merupakan bentuk investasi dalam saham. Investasi dalam saham yang termasuk dalam investasi keuangan itu adalah investasi yang akan dijual dalam jangka waktu yang dekat dan tidak ditujukan untuk penyertaan saham dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga yaitu hak kontraktual. Hak kontraktual adalah hak untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Jadi dalam hak kontraktual ini bisa berbentuk klaim dari entitas lain untuk mendapatkan kas maupun aset keuangannya. Di sini hak kontraktual memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Bentuk hak kontraktual ini dapat berbentuk klaim entitas terhadap entitas lain untuk mendapatkan kas atau aset keuangan. Contohnya yaitu piutang, investasi dalam obligasi, dan juga pemberian pinjaman. Fungsi hak kontraktual yang kedua yaitu pertukaran aset keuangan dengan entitas lain dengan kondisi berpotensi untung. Contohnya yaitu bentuk kontrak ini berupa forward, future, atau bentuk opsi untuk mempertukarkan aset keuangan. Selanjutnya, bentuk aset keuangan yang keempat yaitu kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas lain. Di sini terdiri dari non-derivatif dan juga derivatif. Non-derivatif di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima sejumlah yang bervariasi dari instrumen yang diterbitkan oleh suatu entitas. Kemudian untuk yang derivatif atau mungkin diselesaikan selain mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas
yang telah diterbitkan entitas untuk menyerahkan kas ataupun aset keuangan lain kepada entitas lain. Kemudian bentuk instrumen keuangan yang kedua yaitu liabilitas keuangan. Apa itu liabilitas keuangan? Jadi, liabilitas keuangan itu adalah kontrak untuk menyerahkan kas maupun aset keuangan kepada entitas lain. Di sini liabilitas dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas kontraktual. Jadi, liabilitas kontraktual itu adalah kontrak untuk menyerahkan kas ataupun aset keuangan. Biasanya muncul dalam bentuk utang entitas kepada pihak lain. Utang dalam berupa kontrak ini seperti utang bank ataupun utang obligasi. Namun utang dapat juga muncul tanpa kontrak formal, hanya didasarkan faktur pembelian atau dokumen pengiriman dan penerimaan barang. Kemudian yang kedua yaitu kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain. Di sini juga sama seperti pada aset keuangan tadi, terbagi menjadi non-derivatif dan juga derivatif, di mana non-derivatif ini entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang telah diterbitkan oleh suatu entitas. Sedangkan untuk yang derivatif, itu atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan kas dalam jumlah tertentu atau aset keuangan lain dengan jumlah instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas tersebut. Selanjutnya, bentuk instrumen keuangan yang terakhir yaitu instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas yaitu kontrak yang memberikan hak residual atau hak sisa atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Kontrak yang akan diselesaikan oleh entitas dengan penyerahan atau penerimaan instrumen ekuitas miliknya dalam jumlah yang ditetapkan sebagai pengganti kas atau aset keuangan lainnya yang nilainya telah ditetapkan. Itulah yang disebut dengan instrumen ekuitas. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari saya mengenai instrumen keuangan dan bentuk-bentuk dari instrumen keuangan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan di sini apabila dalam penjelasan saya ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know